Ibu Yayu Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Dan pengumuman Ibu Yeti Listiorini dari Kediri. Dan ke-6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan ke-7 selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan dan dari Kediri dan yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kami boleh bertemu menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu, Bapa. Berkati kami semua yang hadir di sini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mau awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita malam ini. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk kita menaikkan beberapa pujian sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa malam ini. Dan semua mic harap dimatikan sehingga bisa memperlancar jalannya ibadah kita ya di malam hari ini. Oke. Saudara sekalian, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, dan sungguh luar biasa ya di dalam kehidupan kita sekalian di malam hari ini. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang sangat luar biasa dan Dia teramat mengasihi kita semua. Oke. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, saudaraku ya. Sungguh besar yang kau pikir, sungguh indah bersama Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. kemanakah Aku dapat menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dapat bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, ibu berlalu dalam untuk kita, sungguh besar, sungguh indah. kau pikirkan tentangku, tak terselang
bagiku. Sungguh Oh, indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Yang suci sahabat. Oh, dan kau dekat, bahkan seluruh pemberianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, oh dan berharga, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh yang kau perbuat untukku. Mari sembah Tuhan malam ini. Tak pernah bisa ku balas kasih-Mu, terlalu besar. Oh, terima kasih. Perbuatanku tak pernah merubah pemikiran-Mu tentangku. Selalu indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah, yeah, sungguh indah. Amin. Tuhan Yesus. Kau tuliskan di dalam kitab kehidupan-Mu, Tuhan, segala cerita tentang hidupku, baik yang sudah ataupun akan terjadi, semuanya indah. Oh,
the Lord. Amin ya. Saya Tuhan memilih Yesus luar biasa bagi kita sekalian. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya di malam ini. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terpuji-pujilah Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini lagi bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Itu pinter. Di dalam nama Yesus. Nah, dalam nama Yesus. Nah, sekarang nyanyi. Mana lagi? Terima kasih Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi di hadapan Tuhan kita Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sama-sama angkat tangan Bapak Ibu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari ibu-ibu yang wanita saja pujikan di hadapan Tuhan. Malam dunia berubah, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. sama-sama angkat tangan kita. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sambil kita angkat tangan kita, katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
satu-satunya pengharap. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami bawa hati kami Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna, yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Sepanjang tahun ini, Tuhan sudah memelihara kami. Di penghujung akhir tahun ini, kami mau bersyukur di hadapan Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kami angkat hati kami, katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan dalam hidup kita. Bawa ucapan syukur. Satu-satunya pengharapan. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sambil lambaikan tangan semua. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Beri sorak-sorai pujian kemuliaan bagi Yesus. Engkau memelihara hidup kami ya Tuhan dengan kasih sayang-Mu. Untuk itu kami mau bersyukur memuji-Mu. Untuk itu kami mau bersorak-sorai karena kasih sayang-Mu. Amin. Praise God. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, kita ada hari ini karena anugerah Tuhan dan kita mau berdoa dulu. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Bapak Frans Angki akan berdoa ya. Baik, bisa dibuka Pak Frans. Ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Bapak telah memelihara kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Yesus. Saat ini kami akan beribadah kepada-Mu ya Bapa.
Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, berikan hikmatan kebijakan bagi kami semua, urapi PS dan Sarbunan ini Ya akan Yesus. membawa ini Tuhan, supaya firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Franz Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa untuk kita sekalian ya di malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan-Nya di malam hari ini, dan nanti sahabat kita terkasih Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua, dan Ibu Yeti sudah bergabung bersama kita. Bu Ongkyo Kim juga saudara kita Koferi bersama Mbak Lastri sudah bersama dengan kita semua ya teman-teman yang sudah hadir malam ini. Mari kita siapkan hati kita dengan hati yang percaya dan bersyukur bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan besar dalam kehidupan kita sekalian. Katakan amin ya. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan malam ini, kita oleh anugerah Tuhan sudah tiba di serial yang ke-335 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan semakin hari semakin jauh, semakin enak, semakin menyenangkan ya, semakin indah. Karena banyak hal yang kita lihat, yang kita pelajari, firman-firman yang luar biasa yang disingkapkan, dibukakan Tuhan bagi kita sekalian. Oke, dalam sorotan tema kita malam hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam salib Kristus ya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam salib Kristus? Jawabannya apa, saudara-saudara? Ada. Pasti ada ya. Ada. Sudah pasti. Amin ya. Kalau itu bukan salib Kristus, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Sudah tentu tidak ada, saudaraku ya. Bagi orang dunia, mereka berkata itu satu kekonyolan. Yesus mati, itu merupakan sebuah kekalahan. Namun bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus yang rela mati bagi kita semua, nah itu bukan suatu kekonyolan atau kekalahan. Justru itu adalah sebuah kemenangan puncaknya pada saat Yesus Tuhan kita berada di atas kayu salib. Dan karena itu kita mau bicara malam ini dalam sebuah tema kita, kemuliaan Allah dalam salib Kristus. Salibmu, salibmu. Ya, sungguh mulia saudaraku. Salib Yesus, salib itu sangat mulia ya. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Amin. Di atas kayu salib itulah Yesus sudah berkata, "Has finished," tetelestai dalam bahasa Yunani, artinya sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan hutang dosa kita. Dia sudah menyelesaikan segala kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk kematian sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya, saudaraku, di atas kayu salib itu Yesus dimuliakan, saudaraku ya. Dan benar-benar semua mata memandang kepada Dia, semua hati mulai percaya dan bersyukur, dan setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan ya. Yang mati di atas kayu salib itu Tuhan apa manusia? Yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan, itu adalah manusianya Yesus, dan dia dikuburkan, saudaraku ya, di dalam liang lahat. Pada waktu dikuburkan, yang dikuburkan itu Tuhan atau manusia Yesus, itu adalah manusianya Yesus. Namun waktu pada hari yang ketiga minggu pagi, saudara-saudaraku, Yesus telah bangkit. Yang bangkit itu siapa, saudaraku? Itu adalah Tuhan yang telah bangkit. Amin. Kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitan Yesus, saudaraku. Dan itulah sebabnya kuasa kebangkitan Yesus akan membangkitkan kita semua malam hari ini dari segala ketakutan, dari segala keterpurukan, dari segala kegagalan, segala kekecewaan, dari segala dosa yang menjerat dan menghimpitmu ya. Melalui kematian Yesus di kayu salib, saudaraku, kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Kita akan lihat ayat ini ya. Mike bisa dibuka, Bu Rosalin? Ya. Oh, mungkin masalah signal ya. Apakah di sana sudah muncul di depan layar monitor kita semua? Saya belum.
Oke, baik. Mungkin bisa dibantu oleh teman kita untuk bisa memperdengarkan ayat ini ya. Oke, kembali lagi kepada Bapak Franz Angki, masih ada di sana kah? Oke, mungkin Pak Franz Angki masih ini. Oke, Baru-baru ini baru Pak John. sudah bisa kelihatan Bro Salim? Belum. Oke, belum Baru-baru ini ya. putus Pak, baru nyala. Oke. Oke, Bentar baiklah. lagi paling. Ya. Ya, baik. Mungkin Bu Jajuk bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan ini ya bagi kita sekalian. Oh ya Pak John. Oke, Shalom, dipersilakan Bu selamat Jajuk. malam. Ya, shalom. Ya, selamat malam. Nas Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, ada dua pandangan yang berbeda. Pandangan dunia berkata sebab pemberitaan tentang salib memang adalah suatu kebodohan. Ya, orang dianggap ini Yesus mati di kayu salib itu satu kebodohan. Kalau beritakan tentang salib, saudaraku ya, mereka pikir ngapain menderita, ngapain harus susah-susah, itu bodoh ya saudaraku. Dan mereka berpikir ikut Yesus itu menderita, ikut Yesus bayar harga, ikut Yesus harus pikul salib, itu bodoh. Ngapain? Saudaraku ya, yang pintar itu gimana kalau mereka itu tidak mau pikul salib, tidak mau menderita, tidak mau saudaraku ya, mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Bagi mereka itu satu kepintaran saudaraku ya. Tapi ingat Bapak Ibu, bagi orang dunia sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kebodohan bagi siapa, saudaraku? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa, ya. Orang yang tidak mengerti pemberitaan salib dan dia berkata itu satu kebodohan, nah itu adalah sesuatu yang akan membawa dia kepada kebinasaan. Tetapi bagi kita sekalian yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah, ya. Jadi pada waktu salib Kristus diberitakan, justru kita mendapatkan kekuatan Allah di sana. Kita baru sadar sekarang bahwa aku yang berdosa ini, aku telah ditebus, aku telah dibeli lunas, dibayar lunas dengan kematian Yesus di atas kayu salib dengan cara dia menumpahkan darahnya. Ya, nah itu adalah kekuatan Allah bagi kita sehingga kita tidak merasa lemah, tidak merasa tertuduh akibat dosa-dosa yang sedang terjadi ini. Ya, saudaraku, kekuatan Allah itu juga pada waktu kita mengerti salib Kristus itu justru membawa kita mendapatkan akan kesembuhan. Yesus yang kuat rela menjadi lemah, dia yang sehat rela menjadi sakit dan menderita supaya kita yang sakit ini, saudaraku, kita beroleh kesembuhan, ya. Dan itulah kekuatan Allah. Yesus yang mulia, kaya raya dan terhormat, dia rela datang menjadi miskin, dia hina, dipermalukan, supaya kita yang miskin, yang hina, dipermalukan, kita dimuliakan. Nah, itulah kekuatan Allah, ya. Jadi salib itu bukan satu kekonyolan, satu kebodohan. Jadi salib itu, pemberitaan berita tentang salib itu justru itu adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Karena di salib itulah engkau dan saya dipindahkan dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Dari kehidupan yang harus mengalami sesuatu penghukuman di neraka, Tuhan pindahkan kita kepada sesuatu kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Itulah kuasa kekuatan Allah. Amin ya. Lewat pemberitaan salib ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dan kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam salib Kristus, ya, yang membawa dia menerima apa? Menerima kekuatan Allah, sehingga pemberitaan salib
bagi dia tidak menjadi kebodohan lagi dan kesia-siaan. Amin, saudaraku. Siapa percaya malam hari ini berita tentang salib adalah berita sukacita. Yang percaya lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Siapa percaya berita tentang salib adalah berita kesembuhan bagi kita sekalian. Yang percaya lambaikan tangan. Siapa percaya malam ini berita tentang salib adalah berita pengampunan dosa, sehingga kita yang berdosa kita diampuni. Lambaikan tangan. Siapa yang percaya berita tentang salib itu membawa kepada kehidupan. Amin. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Dan kabar baik adalah berita tentang salib. Di sanalah segala kekuatan setan dihancurkan. Dan setan benar-benar takluk pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dia sudah menghancurkan pekerjaan-pekerjaan musuh, pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Ya, satu ayat saya ingat ketika kami mendoakan seorang wanita yang dirasuk roh jahat. Dan tiba-tiba pada saat roh itu keluar dari wanita itu dan dia menunjukkan kekalahannya, Alkitab yang saya pegang diambil oleh wanita itu dan dia tunjukkan ayat di mana wanita itu dia menyatakan bahwa iblis telah dikalahkan. Ya, wow, luar biasa. Dan itu sangat membuat hati saya bersuka cita. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, makanya pemberitaan salib itu bagi orang dunia yang akan binasa. Memang bagi mereka yang binasa itu kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, pemberitaan salib itu justru membawa kita kepada kekuatan Allah. Sehingga kita tahu salib itu lambang kehidupan kita, adalah satu hubungan kita dengan Allah. Vertikal ke atas, kita hubungan dengan Tuhan Allah. Dan horizontal ke kiri ke kanan, itu hubungan dengan manusia. Justru lewat kematian Yesus itu, dia memperdamaikan bumi dengan sorga, memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah Sang Pencipta, Bapa kita di sorga. Dan dia juga memulihkan hubungan seorang akan yang lain secara horizontal, baik suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, kakak, beradik. Lewat kematian Yesus, dia memulihkan segala sesuatu. Katakan amin ya. Ini luar biasa, saudara-saudaraku. Makanya pemberitaan salib itu menjadi suatu berita pengharapan ya. Berita yang sangat ditunggu-tunggu, saudara-saudaraku. Karena di sanalah dosamu dan dosaku sudah ditebus. Di sanalah kuasa setan dan kerajaan maut sudah ditaklukkan oleh Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, untuk itu kita dapat pelajari di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam berita salib Kristus ya. Karena di luar sana ada banyak orang tidak mengerti tentang berita salib Kristus. Mungkin bagi mereka juga menganggap bahwa ini suatu kehinaan, satu kebodohan. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Tapi bagi kita semua yang percaya, justru ini adalah sebuah kemenangan besar. Justru ini adalah sebuah kabar sukacita. Justru ini adalah sebuah kabar bagaimana kita mendapatkan pengharapan ya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku, kita dapat mengerti sekarang saudaraku dari 3 rahasia ini kita akan belajar ciri-cirinya sebagai berikut tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pemberitaan salib Kristus. Yang pertama saudaraku, ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam salib Kristus, berita salib Kristus yang pertama ini dia. Dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa dialah yang membaptis keluarga ya, satu keluarga dibaptis. Ini tentang Rasul Paulus ya, menjadi orang percaya. Jadi kalau kita lihat bahwa Paulus itu panggilan dia diutus bukan untuk memberitakan Injil, bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Haleluya. Oke, mari kita lihat ya. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-16. Mike bisa dibuka, Bro Salin? 1 Korintus 1 ayat 16, juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Amin. Amin. Jadi apa hubungannya dengan baptisan ini, saudaraku? Baptisan ini adalah sebuah gambaran di mana kita, saudaraku, mati. Ya,
hidup kita yang lama itu dikuburkan, saudaraku ya, ditenggelamkan, dibenamkan, saudaraku. Dan ketika kita keluar dari air, kita mendapatkan kehidupan yang baru ya. Kita mengalami kemenangan, saudaraku. Jadi, sayang kasih Tuhan, ini dia Paulus dalam pelayanannya, saudaraku ya, memang tidak membaptis sebanyak Yohanes Pembaptis. Yohanes membaptis orang hampir seluruh negeri di Galilea. Mereka datang dari berbagai kota, berbagai desa, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Tapi Paulus membaptis tidak banyak orang. Cuma di ayat sebelumnya tadi disebutkan bahwa ada 2 orang yang dibaptis ya. Ada salah satu bernama Gaius. Lalu kemudian di sini ada satu keluarga Stefanus juga, dia yang membaptis mereka ya. Memang di ayat sebelumnya dia menyatakan bahwa dia panggilan dia, saudaraku ya, dia diutus Tuhan bukan untuk membaptis. Kalau Yohanes memang membaptis karena dia seorang nabi dan dia memberitakan berita tentang pertobatan ya. Salah satu ayat berita yang dia kumandangkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan banyak orang datang memberi diri dibaptis di Sungai Yordan, tempat di mana Yohanes berada di sana, dan dia membaptis banyak orang, termasuk Yesus Tuhan kita juga dibaptis oleh Yohanes ya. Namun di sini Paulus, saudaraku, dia menyadari bahwa panggilan dia diutus oleh Tuhan bukan untuk membaptis, walaupun dia cuma membaptis beberapa orang. Ada 2 orang dan ada satu keluarga, yaitu keluarga Stefanus malam ini yang ayatnya menyebutkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 16. Namun beda dengan saudaraku, Petrus itu lain lagi. Dia juga berkhotbah, saudaraku ya. Dia tidak membaptis, dia berkhotbah, saudaraku. Dan dahsyat sekali, Paulus juga berkhotbah, saudaraku. Dan ini luar biasa, Tuhan pakai mereka ya. Bapak Ibu, jadi rahasia yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita salib. Pada waktu orang mendengar berita salib itulah baru mereka menyadari akan dosa-dosa mereka telah ditebus oleh darah Yesus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis ya, saudaraku. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang dibaptis ini, mereka menerima meterai pengampunan dosa. Ini kalau baptisan air. Kalau baptisan yang kedua, baptisan Roh Kudus, itu untuk seseorang menerima meterai kuasa Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kapan kita menerima kuasa? Pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu terjadi pada waktu hari Pentakosta. Di atas loteng Yerusalem, semua mereka yang ada di sana, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu tanda adalah dia memiliki karunia bahasa roh. Karunia berkata-kata dalam roh. Haleluya. Dan saya percaya semua kita hampir sebagian besar sudah menerima itu. Kalau yang belum dapat, minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepadamu karunia untuk berkata-kata dalam roh. Orang yang punya karunia berkata-kata dalam roh itu adalah orang yang membangun imannya. Kenapa, saudaraku? Pada waktu dia dalam persoalan, pergumulan, beban berat, menghadapi satu masalah datang bertubi-tubi, yang satu belum selesai, ada lagi yang datang yang baru sudah datang, masih ada lagi yang berikutnya, saudaraku. Dan kita bertanya, sampai kapan ini masalah akan berhenti? Masalah tidak akan pernah berhenti, tidak akan selesai. Masalah memang tetap ada, tetapi Tuhan beri saudara dan saya kuasa untuk bisa menaklukkan masalah itu, untuk bisa kita melewati semua dengan baik. Katakan amin ya. Namanya orang hidup pasti ada masalah. Siapakah di antara kita yang berani mengancungkan tangannya berkata malam ini tidak punya masalah? Semua kita tentu pasti punya masalah ya. Masalah kalau kita mau ungkapkan, mau cerita banyak sekali. Masalah dalam pribadi kita, masalah menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi menantu, menghadapi cucu, menghadapi kakak, beradik, saudara-saudara sekandung, sepupu, orang-orang di sekitar kita yang begitu banyak membuat kita dalam keadaan susah. Kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita datang minta pertolongan. Jangan cari pertolongan di mana-mana, datang kepada Yesus. Amin. Karena itu kalau waktu engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau sedang membangun imanmu sendiri ya. Orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia sedang membangun imannya sendiri. Sementara orang yang punya karunia bernubuat, dia bukan membangun dirinya sendiri saja, tapi dia sedang membangun jemaatnya. Dia sedang membangun orang banyak. Misalnya seorang perkhotbah di dalam sebuah kebaktian, dia langsung dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia ditunjukkan Tuhan. Dia berkata bahwa di sini ada orang-orang dalam persoalan dan Tuhan ingin memulihkan mereka.
Tuhan ingin membebaskan mereka. Dan saudaraku, semua yang ada di situ mereka berkata, amin. Amin. Mereka mengiyakan, mereka mengaminkan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut. Itu karena sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, ya. Kemarin pada waktu kami mengadakan kebaktian dalam sebuah acara untuk saudaraku, untuk pemberkatan rumah baru, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan setelah pada waktu saya berkhotbah dan setelah itu selesai saya mendoakan tuan rumah dan untuk calon menantunya ini, dan saya bilang kepada orang ini bahwa kamu ini dalam persoalan beban berat sekali. Kamu benar-benar ini dalam pergumulan yang berat. Saudara, dan dia hancur hati, dia menangis, saudaraku, ya, meneteskan air mata. Sepanjang dia mendengarkan khotbah itu, dia menangis terus, saudaraku. Sampai pada akhir kebaktian itu selesai, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia mulai menceritakan tentang masalah-masalah yang terjadi, saudaraku, ya. Jadi saudara, saya cuma mendengarkan dan saya selalu kuatkan dia, saudaraku. Dan inilah puji Tuhan, cara Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Indah sekali lewat kebaktian-kebaktian seperti ini, Bapak Ibu, ada jiwa yang memang diselamatkan, ya. Orang tersebut ini dia belum Kristen, dia masih seorang Konghucu, masih orang agama seberang, ya, agama Buddha, tapi lewat firman yang disampaikan Tuhan menjamah hatinya. Sehingga akhirnya disitulah dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, dia membuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Nah, setelah kebaktian selesai, saudaraku, Cifung juga minta pengurapan. Nanti Cifung juga akan ceritakan, ya, tentang pengurapan yang Cifung alami, juga Catherine dan beberapa teman-teman yang mungkin kemarin saudara sudah lihat, ya, waktu kita kebaktian, dan itu ada videonya. Saudara, ini luar biasa. Jadi kita perlu mengakui, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, setelah mengakui, ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam salib Kristus, ya. Salib Kristus justru itu adalah kabar baik, bukan kabar buruk, bukan kabar kebodohan, tapi itu kabar baik buat kita sekalian. Yang kedua, yaitu dia mulai menyadari bagaimana? Menyadari bahwa dia diutus Tuhan bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Nah, Injil itu adalah apa? Injil itu kabar baik. Injil itu kabar gembira, kabar kesukaan. Dan Injil itu juga adalah kekuatan Allah, ya. Di dalam 1 Korintus 1, di Roma pasal 1 ayat yang ke-16 17, Paulus berkata bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa dalam Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, hari-hari ini apakah saudara sedang lemah? Akibat banyak saudara pikirkan masalah, persoalan, akibat banyak engkau mendengarkan kata-kata yang tidak membangun, yang tidak memotivasi, justru merendahkan, menghina, menyudutkanmu, maka engkau butuh kekuatan Allah. Lewat apa saudara butuh kekuatan Allah? Yang pertama tadi di ayat sebelumnya lewat Injil, ya. Yang kedua, saudaraku, lewat salib Kristus, ya, yang kau dengar kabar baik sehingga kau beroleh kekuatan daripada Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Amin. Jadi waktu Paulus berkhotbah, berkata-kata, menyampaikan berita Injil, bukan dengan hikmat manusia, saudaraku, ya. Bukan dengan hikmat perkataan, tapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga orang yang mendengarnya langsung dijamah Tuhan. Orang yang mendengarnya langsung terima kuasa Tuhan. Sehingga mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang dalam keadaan berdosa, mereka terima pengampunan daripada Tuhan. Amin, ya. Jadi ini yang kedua, orang yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam berita salib. Yang kedua, dia perlu menyadari bahwa dia diutus bukan untuk membaptis saja, tapi untuk memberitakan Injil. Itu yang Paulus katakan, ya. Dan kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil? Ini dia, berita salib Kristus. Yang ketiga, dia adalah orang yang menyatakan bagaimana? Menyatakan bahwa salib itulah kekuatan Allah, bukan suatu kebodohan. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Amin. Nah, ini sebuah hal yang Tuhan singkapkan bagi saya untuk saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian, ya.
Salib, Bapak Ibu sekalian, itu bicara tentang penderitaan, bicara tentang kesengsaraan, bicara tentang bagaimana kita melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi dan kita berusaha untuk belajar menyenangkan hati Tuhan, ya. Yesus pun ketika di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini, cawan apa itu? Cawan murka Allah, dibiarkan berlalu dari hidup dia. Artinya dia tidak ingin untuk meminum cawan murka Allah itu. Tapi dia bilang apa? Jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Yesus berserah kepada kehendak Bapa, saudaraku. Dan puncaknya Yesus harus sampai di atas kayu salib, ya. Orang-orang mereka menghina, menghujat dia, saudaraku. Mereka menganggap ini satu kebodohan dan mereka berpikir, ya Yesus yang mereka banggakan, yang dia akan dinobatkan menjadi seorang raja, ternyata dia mati di tangan orang-orang Romawi, ya. Orang-orang bangsa-bangsa yang tidak percaya, saudaraku. Dan benar-benar Bapak Ibu sekalian, ketika mereka lihat Yesus di sana, saudaraku, dan pada akhirnya bagi mereka itu suatu kekalahan. Tapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa mereka berdosa, mereka bersalah, mereka telah menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan mereka menyesal, Bapak Ibu, tapi sudah terlambat. Nah, ada hal yang Tuhan singkapkan begini, saudaraku. Memang pemberitaan salib ini bicara tentang bagaimana kita membayar harga, ya. Kita bagaimana menanggalkan semua kesenangan-kesenangan kita, saudaraku. Orang berkata, buat apa kamu ibadah? Kamu masih punya kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas yang lain, ya. Buat apa kamu bangun pagi-pagi untuk beribadah? Itu satu kebodohan. Mending kamu tidur saja. Buat apa kamu sudah kerja capek-capek seharian dan waktunya kamu jalan-jalan atau kamu bisa tidur saja, tapi kamu masih beribadah? Mereka bilang itu satu kebodohan. Bapak Ibu, tidak. Justru Bapak Ibu sekalian, ya, pemberitaan salib Kristus ini adalah kekuatan Allah. Saku, dengan engkau mendengarkan salib Kristus, engkau yang lemah tidak jadi lemah lagi, ya. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah sedang masuk di dalam diri saudara saya, ya. Kenapa orang lemah? Kenapa orang merasa tidak berdaya? Kenapa orang merasa tidak mampu? Kenapa orang merasa tidak sanggup menghadapi kehidupan yang berat ini? Karena dia tidak mengerti tentang salib Kristus. Yang kedua, karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika dia melihat situasi, dia mulai merasakannya dengan hati. Lalu kemudian dia mulai memikirkan tentang apa yang akan terjadi, saudaraku. Lalu belum lagi dia mendengar tentang hal-hal yang mulai melemahkan imannya, sehingga dia jadi lemah, saudaraku. Dia menjadi tidak berdaya, dia menjadi putus asa, saudaraku. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tentang salib Kristus dan dia tidak mendengarkan akan Injil Kristus, saudaraku, ya. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin engkau banyak belajar untuk berserah. Meskipun engkau harus melewati semua persoalan, masalah pergumulan, engkau yang susah, manusia tidak bisa menolong engkau, engkau dalam beban berat, engkau dalam sakit penyakit, dokter sudah vonis tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada jaminan kesembuhan. Saudaraku, engkau mau datang kepada siapa? Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, mertua nggak bisa menolong, menantu nggak bisa menolong, juga anak tidak bisa menolong. Kau datang kepada Yesus, kau berkata, Tuhan, aku yang dalam beban berat, aku ingat firman-Mu berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Tuhan, aku yang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesedihan, aku datang kepadamu, engkau sumber penghiburan, engkau yang menghibur hatiku, melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui apa? Lagu puji-pujian, kita dihiburkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga engkau tidak menjadi orang yang stres lagi, engkau tidak menjadi orang yang mudah depresi, tidak menjadi orang yang frustrasi dalam kehidupan ini. Kenapa banyak orang mudah stres, depresi, bahkan frustrasi? Kenapa? Karena mereka tidak datang pada Tuhan. Ya, saudaraku, kalau engkau datang pada Tuhan, saya percaya pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan, pasti ada jawaban. Amin. Dan kita lihat dari 3 rahasia ini, sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama yang akan kita alami, saudaraku, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi?
saudara-saudaraku, dia itu tidak berfokus pada jumlah yang dia baptis, saudara-saudaraku ya. Meskipun Paulus itu membaptis hanya 2 orang tambah 1 keluarga, yaitu keluarga Stefanus, tapi dia tidak berfokus itu. Dia lebih berfokus pada pemberitaan Injil Yesus Kristus. Mari kita lihat ayatnya ya, 1 Korintus 1 ayat 16. Baik, bisa dibuka Bro Salim. Oh, rupanya mungkin masalah signal. Ya, silakan Bu Jajuk bisa membantu Bro Salim ya. Halo Bro Salim, Oh ya. apakah ada di sana? Ya, Oh, oke. sudah ya Bro Salim ada, tapi belum muncul Pak Jo. Oke, mungkin masalah signal. Kita sambil tunggu ya. Silakan Bu Jajuk bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Gimana Pak John? Oke, bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan malam ini. Oh saya ya. Ya. Jadi ini hasilnya yang pertama, satu orang percaya taat firman, dia itu tidak berfokus jumlah dibaptis. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 16, juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Amin. Amin. Entahlah nanti siapa lagi yang menyusul akan dia baptis, dia nggak tahu ya. Jadi dia tidak berfokus pada yang dia baptis, namun dia berfokus pada pemberitaan tentang salib Kristus yang dia sampaikan itu ya. Di dalam gereja CLCC memang ada punya daftar ya, yang dibaptis itu dengan nomor urutnya, saudaraku. Baik yang CLCC yang ada di Surabaya maupun juga yang di Kediri ya. Tapi kita belajar dari Paulus ini, dia lebih fokus bukan kepada yang dia baptis, tapi kepada Injil yang diberitakan. Itu lebih penting. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak malu. Dia tidak mau menyanyiakan salib Kristus. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 1 ayat 17. Ya, hasil yang kedua, orang percaya taat, dia tidak mau sia-sia salib Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Nah, itu tujuannya, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudaraku, kenapa? Karena waktu dia beritakan Injil tidak dengan perkataan hikmat manusia, dia beritakan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika orang yang mendengarkan tentang berita salib itu, hati yang keras dilembutkan Tuhan, hati yang jahat diubahkan Tuhan, hati yang berdosa tiba-tiba mengalami pertobatan yang luar biasa, hati yang marah, penuh kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, penuh dengan kasih dan pengampunan. Amin, saudaraku ya. Jadi itu yang namanya, saudaraku, pemberitaan salib Kristus tidak akan pernah sia-sia. Amin. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia tidak mau menyanyiakan salib Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia dapat kekuatan Allah. Dari mana dapat kekuatan Allah? Dari pemberitaan salib. Mari kita lihat ya, dari 1 Korintus 1 ayat 18. Ya, hasil yang ketiga, orang percaya taat, dia dapat kekuatan Allah dari pemberitaan salib. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Amin, amin. Praise God. Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Haleluya. Dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke, untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar tentang kemuliaan Allah dalam salib Kristus. Amin. Ya, oke. Baiklah saudara sekalian, kita akan berdoa dulu dan Ibu Ong Giokim akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Ya, Bu Ong, ya silakan. Mari Bu Ong berdoa buat kita. Ya, salam. Iya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada jam malam hari ini ya Bapak.
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Oh Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, Kau selalu memutuskan, menyucikan kami. Biarlah kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, apapun itu Tuhan, perjalanan hidup kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan melingkupi kami ya Tuhan. Dengan kuasa kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah kami jadi orang yang boleh selalu berlayak dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu Kau limpahkan pada anak-anak-Mu matang malam hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang sakit Tuhan sudah Engkau sembuhkan. Dan mujizat-Mu terjadi pada petang malam hari ini. Oh Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau beri, Engkau angkat Tuhan. Engkau beri kelegaan ya Tuhan. Apapun itu beban mereka ya Tuhan. Engkau Allah kami, Yehova Jireh. Tuhan, Engkau yang selalu memberikan Tuhan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dengan segenap hati. Oh Tuhan, kami percaya ya Bapa, biarlah kami selalu taat. Selalu Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan hidup kami. Ya Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau selalu menaungi kami anak-anak-Mu yang berharap dan percaya kepadamu, tidak pernah Engkau tinggalkan. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau mengasihi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah datang malam ini ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan anak cucu mantu mereka ya satu persatu, Engkau jamah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah kami ya Tuhan, yang mendengar sebelum kami Tuhan katakan, Engkau sudah tahu dan Engkau sudah mengerti. Tuhan, hati-hati anak-anak-Mu ini satu persatu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan kuasa Roh-Mu selalu bekerja di dalam hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu selalu menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami ya Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau selalu menggendong kami ya Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Tidak ada henti-hentinya ya Bapak. Karena Engkaulah Tuhan, panji keselamatan kami. Oh Tuhan, Engkau sudah berkorban mati di kayu salib buat kami Tuhan. Engkau sudah menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami selalu Tuhan berpegang pada perintah-perintah-Mu. Berpegang kepada Engkau saja Tuhan, kami aman bersama Engkau. Amin. Kami tidak khawatir dan kami tidak takut dan kami tidak goyah. Karena Tuhan kami kuat dengan iman yang sebiji sesawi itu ya Bapak. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun Tuhan, sakit penyakit Kau sudah pindahkan Tuhan semuanya ya Tuhan, Kau sudah lalukan. Dan apa Tuhan segala anak-anak-Mu yang mengalami ya Tuhan, krisis yang mengalami tidak ada uang Tuhan, Engkau sudah sediakan semuanya. Kami percaya ya Tuhan, pekerjaan anak cucu mantu satu persatu malam ini sudah diberkati, sudah berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau sudah bukakan tingkap-tingkap langit Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan apapun Kau sudah memberkati dan Engkau memberikan kesuksesan dan berhasil buat anak-anak-Mu. Juga kami taruh Pastor John ya Tuhan. Tuhan anak-Mu yang sudah Tuhan memberitakan firman-Mu Tuhan pagi, Tuhan siang dan malam.
Tuhan, Engkau memperhitungkan jeripayatnya ya Ya Bapak. Yesus. Ya Tuhan, benar-benar dia Tuhan bertekun Tuhan. Untuk supaya kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Gereja CLCC tidak ada henti-hentinya ya Tuhan. Selalu Tuhan menantikan Engkau, selalu Tuhan siap sedia Tuhan Ya Yesus. untuk kedatangan-Mu yang kedua Bapak. Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memperhitungkan anak-anak-Mu Amin. semuanya. Yesus. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati Pastor John dan ketiga Amin. anaknya. Juga Bu Sinta. Oh Tuhan, juga keluarganya, saudara-saudaranya semua satu persatu Engkau sudah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Juga orang tuanya Bu Sinta, juga saudaranya Bu Sinta Engkau memberkati, juga saudaranya Pak John, juga Bu Desi Engkau sudah Yesus. sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapak. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan, Engkau tambahkan hikmat marifat pada Pastor John ya Tuhan, pada anak-Mu ini. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Engkau selalu memberi kesehatannya. Oh Tuhan, Engkau berikan panjang umur, kekuatan buat Pastor John ya Tuhan. Keluar masuknya Engkau Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu. Dan kami berdoa pada jam petang malam hari ini ya Bapak. Hanya di dalam nama satu nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, sebelum kembali kepada Ibu Rosalin, Cifung akan cerita dulu tentang pelayanan kemarin. Apa yang Cifung rasakan kemarin setelah Cifung didoakan pada waktu firman Tuhan disampaikan, pengurapan Roh Kudus diberikan. Dan nanti Pak Darmawan bila mana ada pertanyaan silakan ya menyampaikan nanti. Ya, Cifung silakan. Puji Tuhan, selamat malam Pak Pendeta John. Ya. Selamat malam semuanya. Kemarin di rumahnya anaknya Erna, Ya. kita ke sana, ternyata puji Tuhan ya, terjadi mujizat di mana Pak Pendeta John mendoakan mantu daripada Erna, yang mana namanya Alin. Alin, ya, Alin, sama Albert ya. Dan keduanya itu luar biasa ya, dipakai Tuhan karena Pak Pendeta John sudah memberitakan firman-firman yang hidup sehingga didoakan, ternyata dia nangis berdua, matanya turun. Memang kalau Roh Allah bekerja tidak ada barang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau kita mendengarkan semua kesaksian, banyak kesaksian-kesaksian yang begitu indah. Terus saudaranya Erna ini kan belum pernah masuk di sini ya, di Zoom. Namanya itu Kim. Jadi saya bilang, Kim, kamu masuk sekali ya, puji Tuhan ya, kamu tahu. Iya ya. Terus satunya lagi namanya Selfie. Selfie ini sepupunya Erna. R itu masukin Selfie R. Saya pulang agak malam, sekitar diurapi sama Pendeta John juga, diurapi dengan minyak urapan Tuhan Yesus bekerja, waktu diurapi semuanya yang kita katerin, ya lega lah. Saya merasa, oh Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Kok Pak Pendeta John di sini membawa minyak urapan ya. Saya minta diurapi Pak Pendeta, aku bilang. Nah, terjadi tadi kita tambah hari, tambah sukacita. Itu ya, ada kemuliaan Tuhan yang masuk urapan Roh Kudus. Jadi saya waktu itu jadi ikut merasakan saudara, karena saya ngalami indah ya, memang Tuhan itu ya. Terus dia bilang, Erna bilang, iya ya Cipung, kok banyak yang, maksudnya banyak yang belum masuk di Zoom. Jadi saya bilang, ya kamu saudaramu ya masuknya semua di Zoom tau, cek kompak, aku bilang. Karena di Zoom itu terjadi mujizat, karena pemerintahnya begitu melayani kita semua. Belajar memang dipakai Tuhan ya. Jadi kita juga merasakan Catherine yang tadinya itu sampai kita reba ya. Rebanya di kursi ya, karena kan ada kursi ya. Begitu John, terima kasih atas pengurapannya. Saya itu
merasa bahwa hadirat Tuhan begitu dahsyat ya, bisa semuanya, bisa duduk manis, mendengarkan firman. Ya cuma yang dua itu kan belum mengerti ya, belum mengerti. Dia lihat tuh, oh iya ya, dia tahu ya Pak Pendetanya kalau aku suruh ngampuni. Loh, nah kalau ada depan Roh Kudus ya tahu selfie. Anu mungkin enak kasih tahu, Cipung kasih tahu katanya. Loh, ya opo ya ini? Kamu tuh ya Pak Pendeta John nggak perlu dikasih tahu. Tuhan yang kasih tahu Pak Pendeta John, aku bilang. Oh gitu Cipung. Loh iya, kalau sudah hamba Tuhan dulu ngapain dikasih tahu? Ya Tuhan sendiri kasih tahu. Kalau dia ketawa dia. Bahkan saya pulangnya malam ya, saudara-saudara sekalian ya. Saya pulangnya malam, saya berkomunikasi sama mereka itu saudaranya Pak siapa itu namanya, Ahan. Pak Ahan itu kan banyak ya. Jadi saya tanya, Cipung ini paling kasih tahu itu. Lu ngaku nggak tahu ceritamu, aku kasih tahu. Ya Tuhan kasih tahu Pak Pendeta John. Kok bisa tahu ya jadi? Ya, emangnya Pak Pendetanya dipakai kok bisa tahu? Ya lek kamu biar aku nggak bisa tahu. Aku bilang, dia ketawa. Oh gitu ya Cipung. Paling Erna ini kasih tahu. Aduh Tuhan Yesus, jamak ini selfie ini Tuhan, aku bilang. Paling ngono aku bilang Kim, ada apa Cipung? Kamu ikut Tusom aja, biar kamu tahu tak gitu. Nek tahu, nggak ngerti Pak Pendeta John itu dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Jadi apa yang diberitakan itu sesuai dengan kamu, hatimu. Karena masuk sini sekali aja dia tahu kok. Semari gitu. Oh gitu Cipung. Iya makanya kamu masuk. Kalau kamu ngomong tuh nggak ngerti. Aku bilang terjun sekali sana untuk lihat. Oh iya Pak Pendeta John itu akan dipakai Tuhan ya. Nah, jadi itu bukan dari manusia ya, dari Roh Kudus. Jadi waktu Pak Pendeta John katakan itu, si selfie bengong, malamnya tuh cerita sama saya sampai jam pulang-pulang saya. Nah, Pak Pendeta John sama banyak orang dia ketawa-ketawa. Pong itu kasih tahu. Loh, saya nih baru kenal kamu sekali ini kok. Aku kasih tahu. Aku lo nggak tahu baru kali ini, aku bilang ketawa deh Cipung ini kan. Lagi dari Erna itu agak Cipung, dia tuh kan agak stres dikit kan. Erna, kamu tuh macam-macam, iya agak pedot katanya. Hari itu ketawa semua. Iya Pak John kok tahu ya, ada kata-kata selfie, kata anaknya ya sepupunya Erna itu. Kim minta ngomong, Kim, habis ini kamu masuk Zoom ya. Oh kalau disuruh pergi-pergi aku nggak mau. Tapi aku kalau masuk Zoom ya, nanti saya katakan sama Erna, saya rindu ya, ingin masuk biar dia ngerti gitu loh. Pak Pendeta John, itu penting. Nah, selfie sama Kim itu, masa aku ditanyai kok tahu lah Pak Pendeta John dekat itu kan. Kalau kamu ya aku nggak tahu, aku bilang. Karena kamu kurang dekat. Ya, Pak Pendeta John kan udah dipakai Tuhan ya, misi apapun dikasih Tuhan tahu kamu ya gitu pipi. Hari itu dia ketawa gitu ya Cipung ya. Iya, nanti Kim diseret dulu, mamamu tuh. Kim ini mamanya selfie, Pak Pendeta. Iya. Memang saudaranya Ena ini lucu-lucu. Ada yang di Bandung itu. Waduh, wis aku gini Cipung udah ada di Bandung, wis kamu harus wis panggilin sana ikut Zoom semua. Jadi enak tak kompak. Iya Cipung, ini tak dekatkan si Albert sama Pak Pendeta supaya dia bisa dekat sama Tuhan, katanya gitu. Lo lihat Nalin nangis itu dilawat Tuhan. Pendeta John udah doa terus dia nangis. Aku bilang itu kan dilawat Tuhan, mana bisa air mata keluar sendiri. Aku ngono. Dari gitu aku aja begitu kalau dilawat Tuhan ya, kalau sudah didoakan Pendeta John ya netes air mata. Itu lambatan Roh Kudus. Aku bilang, iya ya Cipung. Nah, selfie, kamu tadinya kan didoakan kamu netes air mata tadi toh. Aku ngono, aku lo tahu. Kamu yang kasih tahu Pak Pendeta John. Aku tahu kamu aja baru kali ini kok. Dadah kamu. Tanya Tuhan sana. Adikku tunggu aja Pak Pendeta. Ya, begitu aja ya. Memang pengurapan Roh Kudus itu luar biasa ya. Kemarin itu disaksikan banyak jiwa-jiwa yang terbelalak matanya melihat kemuliaan Tuhan melalui Pak Pendeta John. Pak Pendeta yang dipakai Tuhan mengurapi di satu tempat rumah. Jadi Tuhan punya rencana. Jadi dipulihkan kayaknya keluarga daripada Erna Pak Pendeta John. Kemarin itu kan ada yang siwak-siwak tuh ya. Sudah siwak-siwak dalam arti kata tidak kompak. Sekarang ini sudah kompak. Makanya kamu kompak. Nanti kalau kamu tidak kompak-kompak lagi. Nah, aku bilang gitu Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta John tak suruh sini lagi. Mengompakkan kamu sama Erna. Iya Cipung rokabe. Nah, seperti itu ya. Tahu semua katanya.
Tahu semua bang Tuhan yang di dalam Pak Pendeta John itu besar. Aku mulai kamu belum, Cipung belum, kurang. Dia ketawa. Itu aja Pak Pendeta John ya. Saya sama Catherine juga merasa bersyukur. Kemarin sampai minta pengurapan ya. Pak Pendeta John, saya juga urapin, saya gitu kan. Saya juga urapin, saya juga kerindu. Banyak yang diurapin kemarin ya. Jadi lah dia itu nggak tahu kalau kuasa Tuhan itu besar di dalam Pak Pendeta John. Amin. Nah, jadi orang yang nggak tahu itu ya apa ya Pak Pendeta? Dari sekarang dia terbelalak. Iya ya pendeta nih. Pertama itu, loh, kok Erna ini panggil Pak Pendeta kok jauh amat katanya saudaranya. Itu kan pendeta dari mana? Dari Kediri. Kamu nggak ngerti, orang kamu nanti merasakan aku ngomong. Makanya orang harus tahu dulu. Aku bilang ya. Oh iya Cipung, bener kamu ya. Nah, setelah Pak Pendeta John pulang, saya kan belum pulang. Jadi kita lama ngobrol sama John. Habis ini kamu masuk biar tahu Pak Bung. Suamimu sekali tuh. Dia ketawa. Ya Cipung aku, tapi aku nak melok anu ya. Ya kamu nak melok, nak apa pakai suami melok. Aku ngono. Ya wis. Selfie ini kita geret nanti Pak Pendeta. Dia lucu tuh. Nah, pertama dia ngomong gitu ya, dia lucu-lucu. Terus Pak Pendeta pulang kemana? Ya pulang ke Kediri. Aku bilang, memang pulang ke rumahmu. Jadi kita ngobrol bilang, saya baru kali itu loh Pak Pendeta. Kenal namanya Selfie, kenal namanya Kim, saudaranya Erna tuh nah kenal saya, kenalnya Erna sama mertuanya Erna. Baru kali itu. Jadi saya ketawa ngakak, bisa lucu-lucu. Ya begitulah Pak Pendeta John, memang kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Saya percaya kalau ada misi-misi yang demikian, rumah tangga yang hancur-hancur, itu memang perlu dipanggilkan Pak Pendeta John ini. Saking kan anak-anak itu nggak ngerti Pak Pendeta. Itu siapa? Habis itu kenal dia. Oh iya ngerti, aku ngerti. Nah saya bilang Erna, kamu melihat sendiri toh. Ayo saudaramu dijak sing dikung. Jangan kabeh wis melok sungguhnya di situ. Nah, dia ketawa nggak isi bung itu sakit. Jadi begitu. Kadang-kadang itu memang kalau nggak melihat sendiri itu begitu Pak Pendeta. Itu lumrah. Kan dia belum ngerti kuasa Tuhan. Dia tahunya kan uang aja. Pak Pendeta John bener, uang nggak bisa menyelamatkan ya. Jadi kemarin itu dia, kamu ngertinya uang toh. Aku bilang uang, nggak ngerti kuasa Tuhan. Mana mau kamu dibungkus sama uang? Aku ngomong. Dia ketawa ngakak wis Cipung soro katanya. Nah, seperti itu Pak Pendeta John. Jadi saya tadi ya juga ketemu. Tapi besok aja saya saksikan ya. Terus memang Tuhan itu luar biasa ya. Kita dituntun. Begitu ada Pak Pendeta John, memang jiwa-jiwa butuh Tuhan karena kadang-kadang itu dia itu ke gereja tapi nggak mengerti kuasa Tuhan. Tautannya pulang begitu seperti saya Pak Pendeta. Jadi masuk kiri keluar kanan, masuk kiri lagi telinga kiri keluar kanan, begitu pulang kalau nggak popo. Nggak ada apa. Saya tanya begini, kok gereja mana Pitani? Terus diceritain apa sama pendeta ya? Ayo wis lali dimulai itu. Makanya kamu soalnya nggak pernah diasah tiap hari. Semestinya tuh walaupun satu kali kamu ada. Ya gak apa-apa lah, aku kira repot gitu loh. Repot malam kan gak repot. Malam mana ada repot, aku mau tutup. Aku bilang, masa malam kamu mau jualan terus? Memang luar biasa kamu. Sebetulnya kamu itu ngerti, besok kan ketemu Tuhan. Aku bilang, bukan ketemu uangmu ya. Jadi uang tidak bisa menyelamatkan, ketemu Yesusnya. Penting cari Yesus, aku bilang. Nah itu makanya walaupun sekali saya juga repot, tak warung kadang-kadang aku dikongkon asuh putu. Semua tuh sama, ada sendiri-sendiri. Tapi ya wes sekali ya kayak iso ping pindo ya ping pisan kan bisa aku. Nah, iso ping 2, ping 3 nanti jangan Tuhan sendiri. Yang penting kamu masuk dulu. Oh ya, aku mau, bilang mau Pak Pendeta. Wes kena Cipung iki wis soro jare. Jari ini enak ngakak wis pung. Ono iki jari enak kan dan ono iki daplok kan enak. Ya iki aku kapan-kapan tak kandhanani di omahe ku tak bareng mama Selfie. Aku seneng ngomong seperti. Jadi lucu Pak Pendeta. Ya kan dia Pak Pendeta enggak berani. Kalau Pak Pendeta sudah pulang ya ngoceh terus. Aku ngono kamu tuh nanti di jamak kamu itu belum ya. Nanti kalau sudah kamu dipanggil Pak Pendeta terus kamu diurapi lagi terus kamu geblak di sini tak arang ngono. Ya kurapan Roh Kudus itu waktu itu pelepasan. Kamu belum tahu dilepas no toh? Belum. Nah, kamu coba nanti. Aku bilang nih bentar iki kamu coba ya. Saya sudah bilang sama Erna kok. Biar dia merasakan bahwa kuasa Tuhan seperti ini ya. Jadi Tuhan Yesus luar biasa ya. Semuanya dipulihkan keluarga Erna kemarin itu. Begitu aja Tuhan memberkati Pak Pendeta John. Saya juga merasakan bagaimana rasanya diurapi. Saya merasa sama Catherine senang.
kita mempunyai Tuhan yang bangga ya. Pak Pendeta John dipakai bisa ke sini, ngurapi kita karena kasih Bapak. Pendeta John itu tidak pernah mikir kendaraan berapa, ini berapa, padahal dari sana jauh ke sini dan sebagainya lah itu loh. Pak Pendeta mesti dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Itu aja Pak Pendeta John dan semuanya. Nanti kalau ada keluarga-keluarga yang seperti keluarga Erna, kita perlu juga mendoakan mereka dan memberitakan Injil. Tadi itu ya, berita salib yang begitu mulia, membawa kuasa, menghancurkan kuasa iblis, sehingga iblis itu dipatahkan, dihancurkan, dan kuasa Tuhan masuk di dalam keluarga-keluarga kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta John. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise Ya, God. Pastor John. Ya, Saya Bu mau tanya. Om Yokim. Ya. Ya. Kalau orang dijamah Roh Kudus yang tempo hari di Batu itu Pastor John doakan saya itu awal pertama saya bisa jatuh. Iya, siapapun yang doakan saya tuh nggak pernah jatuh. Iya, Nggak betul. pernah. Saya kok merasa kalau sudah jatuh itu perasaan saya juga sudah lemas, kayak orang, kayak badan saya, bukan badan saya sendiri, kayak ampang ya, kayak orang tuh kertas merasakan makanan tuh yang nggak bisa dimakan, kayak layu, sepertinya sudah nggak berdaya apa-apa, lemah gitu loh. Terus kepala ini kena apa? Kok diserang ya? Kepala ini loh, bisa nyut, bisa kayak orang gimana ya ini? Sakit sekali di kepala ini. Bisa gitu. Saya juga nggak tahu apa Cik Fung, Bu Yeti merasakan itu kepala. Ada Iya, rasa sakit nggak? benar. Memang gitu. Itu kan hampa, mak ngeleyang gitu, ngeleyang. Iya. Iya, ya Terus betul. ini nyut ya memang gitu Cik Fung juga. Iya, memang gitu. Enggak, Gitu ya. tapi nggak pusing, tapi hampa, seperti ngeleyang gitu, ngeleyang. Iya ngeleyang, tapi habis Ya. itu ini kepala ini nyut kayak sakit gitu di sini, bun-bunan Iya, ini. memang gitu. Memang gitu sih. Iya kan? Mm-mm. Oh gitu ya. Mm-mm. Itu saya baru merasakan satu kali itu di Batu. Mm. Iya. Wong kepalanya pusing itu seharusnya Iya. tenang dulu, keburu bangun akhirnya pusing. Oh keburu bangun itu. Ya, harusnya rileks dulu, tenang sampai punya kekuatan baru bangun. Saya sudah merasakan waktu di Surabaya itu. Pantes saya memang nggak lama, saya nggak, karena saya sudah sadar jadi saya bangun, Bu Sinta. Iya. Tapi itu Iya. rasanya memang sadar, tapi enggak ada kekuatan Iya. untuk bangun. Tenang dulu Oh sampai gitu ya. ada kekuatan bangun. Kalau belum waktunya sudah disingkir-singkirkan, ditarik itu memang pusing. Oh iya. Lepaskan beban. Itu rileks, jadi enggak boleh Oh langsung melepaskan angkat beban langsung. dulu ya. Heeh. Saya kan ya cuma satu kali itu yang Pak Sturgeon, semua saya ditumpangi apa enggak. Iya, menter aja. Pada waktu itu juga saya puasa sih. Pada waktu itu juga saya puasa Daniel. Ya enggak makan ikan, sayur-sayuran tuh hingga 1 bulan. Pada waktu itu tanggal 14 persis 1 bulan. Nah, terus malamnya saya baru makan kan, siang saya enggak makan. Malam saya baru makan. 1 bulan persis memang waktu saya dipenuhi itu. Tapi padahal sudah ada. Roh Kudus itu sudah ada. Cuma waktu saya di jamaah itu bisa jatuh itu 1 bulan saya puasa itu. Itu pertama awal itu. Saya jatuh tuh, iya. Yang Pengurapan lain-lain, ya. Pengurapan Kenapa? memang gitu, Kim. Kalau Pak Pendeta John rasa nol ngurapin itu kita bisa habis itu enteng toh. Nah, Iya, cuma gitu ya. saya nggak dipegang kepala padahal Jibung. Cuma saya pegang tangan aja itu waktu itu. Saya Oh, masih memang. ingat. Terus saya tahan, tapi Pastor John bilang jangan tahan. Saya nggak tahan, saya jadi lemah gitu, kayak orang Iya, lemah. itu. Dan kayak badan saya kayak nggak ada tenaganya, nggak ada apa-apa, sudah blek gitu ya. Tapi saya sadar, tapi saya keburu bangun memang. Bangun. Iya. Tapi Oh, nggak memang boleh itu. lain-lain.
lain-lain Kim. Ada yang seperti dirimu, ada yang lain macam-macam. Itu kan gitu dari ya. Roh Kudus. Roh Kudus yang kasih. Terus kepala saya habis bangun tuh kok nyut-nyutan ya, kok nyut-nyutan terus ya gitu. Lama itu nyut-nyutan itu. Diurapin kamu, dibersihkan. Di pikiran-pikiran tambah pikiran, pikiran saya habis Iya, diurapin. waktu itu persis tepatnya itu loh saya 1 bulan. Oh gitu, Persis. Pak. Tepat itu persis toh. Puasa Puasa Daniel lanjut. Daniel lanjut. Jadi puasa Daniel itu nggak makan ikan, nggak makan apapun barang sayur aja, tapi lanjut sampai puasa sampai malam itu jam 12 saya sudah nggak makan sampai besok jam 6 malam. Oh gitu. Nggak minum, nggak makan, ya lanjut gitu. Tapi makannya bukan ikan, jadi badan itu mungkin agak lemes juga gitu loh. Oh iya. Iya. Orang berapa ibu? Itu enak. Pak John kalau ngurapi itu yang bantu enak. Iya. Sebetulnya kalau kuat tuh enak berpuasa itu. Ya, Bapak Ibu, jadi pentingnya nanti kita ambil waktu, kita ada punya tapi untuk karena puasa ya. Kadang itu emaknya itu loh enggak. Kadang itu sakit kalau terlalu dipaksakan itu. Ya. Jadi disesuaikan. Jadi ambil puasa, ada yang bisa 1 hari penuh, ada yang bisa setengah hari, nggak apa-apa. Ambil waktu. Bertahap ya. Sampai kita bisa 1 hari penuh percakapan. Karena dengan puasa itu akan ada terobos. Nggak lanjut, nggak apa-apa sampai jam 3. Malam itu sampai jam 3 sore. Kalau saya kan nggak jam 7 malam, jam 6 malam kan setengah 7 malam baru makan gitu. Oh. Iya. Adem dong. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke. Puji Tuhan, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah di Surabaya. Amin. Iya. Terima kasih kepada Bapak Frans yang telah mendoakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Ibu Ong Gyok Kim yang telah meneguhkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih juga buat Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan atau dinaikkan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Silakan Ibu Janjuk. Ya, shalom. Selamat malam. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom, praise God. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan serta ekonomi mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwasti Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak Tuhan sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Jajuk yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan makasih, sekarang kita akan, sama-sama. Sekarang kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Rosali. Shalom Pak John, Pak Pendeta kita. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman. Maaf ini mungkin kalau kurang keras karena saya lagi posisi ada di Sumarekon. Jadi saya nggak sekeras seperti yang ada di rumah gitu. Tapi ini bisa terdengar. Ya, silakan. Bisa terdengar ya Bapak Ibu semua. Bisa terdengar. Bisa ya. Terima kasih. Bisa Yeti. Ya, pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes.
Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom Live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Indriani, Jalan Perum Merpati Kehutanan, Sedati, Sidoarjo. Baratnya Hotel Sinar Juanda, Sedati. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistyowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juni 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistyowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri yang ada di Jakarta ya. Memberkati Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Baik, bisa dibuka, Bros. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sulistyorini yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Sampai pada akhir yaitu doa berkat, dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah boleh berjalan dengan lancar dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, terima kasih Bro Salin untuk host kita yang luar biasa sudah memimpin ya ibadah kita dari awal sampai pada puncaknya. Kita akan berdoa. Amin. Dan Pak Darmawan Lim ada di sana, Pak Darmawan Lim. Ya, Pastor John. Ya, puji Tuhan ya. Ya, permohonan doa. Kita akan doakan terus ya, Pak Darmawan Lim. Ya, Pastor John. Makasih banyak, Pastor. Ya, oke, kita akan berdoa ya. Pak Frans Angkit juga demikian dan teman-teman yang lain. Nanti kita akan berdoa ya. Siapa yang sakit malam ini, arahkan tangan saudara. Ya, Pak John. Ya, Pak Frans. Ya, Pak Frans, saya posisi di seperti mana? biasa, Pak John, masih dalam pergumulan, Pak John. Ya. Terima kasih, Pak John. Baik. Ya,
Mari teman-teman semua kita akan dukung dalam doa ya, dan Bu Ong Kyo Kim kita berdoa buat teman-teman kita dalam persoalan. Siapa yang sakit malam ini letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau saudara ingat anakmu atau menantumu atau cucumu atau suami atau istri, atau juga engkau ingat orang-orang di sekitarmu yang sakit, engkau bisa wakili mereka. Kau letakkan tangan kirimu di tubuhmu atau tubuh mereka yang sakit di bagian mana, dan letakkan tangan kanan saudara sekarang di depan layar monitor. Kuasa Tuhan akan segera menghampirimu, dan terima malam ini dalam nama Yesus. Kami berkata, api Tuhan akan turun atasmu. Terima dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Imani itu bukan tanganmu lagi, tapi adalah tangan Tuhan sendiri. Tangan Yesus yang berlubang paku, yang sedang diletakkan di atas tangan kirimu, di bagian tubuhmu yang sakit, atau anakmu, menantu, atau cucu, atau suami, atau istri, atau orang-orang yang kukasihi yang sedang sakit hari ini. Engkau terima aliran kesembuhan ketika namamu disebutkan satu persatu. Itu artinya engkau sedang terkoneksi dengan sorga, engkau terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Ibu Ong Kyo Kim, engkau terima bersama putrimu Indah, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, engkau terima bersama Pak Bruri, suamimu, dan juga putrinya, anak dalam nama Yesus. Terima Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, kau terima bersama dengan keluarga besar Koswandi, Ibu Lina, dan juga dalam nama Yesus Ibu Nini Rawati, juga dalam nama Yesus siapapun yang sakit dalam keluarga besar Koswandi, kesembuhkan termasuk cucu Bu Nini. Tuhan sudah pulihkan anak Dave Samuel, juga Eleanor, dan juga Kimberly di dalam nama Yesus. Cifung, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan keluarga besarmu, suamimu, dan juga Ciketrin, kau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Demikian juga Pak Darmawan Lim, engkau berterima bersama dengan istrimu, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Tuhan sedang bukakan rahim istrimu dalam nama Yesus. Engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Tuhan berikan sebuah benih-benih yang hidup dalam rahim istrimu, tercipta dalam nama Yesus. Keuanganmu, ekonomimu dipulihkan Tuhan. Ibu Yeti Sulistiorini bersama anak mantu cucu dalam nama Yesus. Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Pak Ferry, Bu Lastri, dalam nama Yesus. Engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, memulihkan engkau di malam hari ini. Di dalam nama Yesus, aku berkata jantungmu stabil. Di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Marta, oh kami doakan Tuhan pulihkan kesehatanmu, bagian lutut, bagian kaki, pulih, sembuh, terima dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Yohan, Sini James, Pak Franz Angki, Ibu Selvi, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas anak, atas cucu, atas orang-orang kekasihi di dalam nama Yesus. Kami doakan untuk saudaranya yang akan maju jadi bupati, oh Tuhan, di kabupaten dalam nama Yesus Marukut Barat Daya, di dalam nama Yesus. Kami berkata Pak Benjamin, sudah engkau menolong dia di dalam nama Yesus. Pak Yosef, kau sudah bawa dia ke jalan yang benar. Your miracle, Ibu Meliawati Cindy, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan, kita minta belas kasihan bagi Ibu Joyce di Jalan Manyar, selamatkan dia. Juga untuk Mama daripada, oh Tuhan, Cisiane, Tuhan selamatkan Ibu Lopiyun di dalam nama Yesus. Cisiane, Tuhan sudah pulihkan dia dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk menantu dari Cierna, calon menantu, Tuhan jamah Alin, sehingga dalam waktu dekat dia akan memberikan diri dibaptis dan dia menjadi murid Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, pulihkan mereka semua. Kami doakan Cinyo yang ada di Nganjuk dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, Cilinda Effendi, Tuhan kami berdoa Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja malam hari ini dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu juga Ko Effendi. Oh Tuhan yang hendak menjual tanah, Tuhan tolong supaya Tuhan tanahnya laku, Tuhan kirim pembeli yang terbaik di dalam nama Yesus. Juga dalam nama Yesus untuk Pak Bruri, Brosalin, urusan tanah kami percaya Tuhan sudah menyelesaikannya dengan cara yang ajaib. Tuhan berikan kelegaan, kekuatan, kemenangan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami doakan kebaktian hari Sabtu, kebaktian retreat. Tuhan tolong semua yang akan hadir, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan perjalanan Cinini yang ada bersama dengan Besan dan anak mantu, Tuhan dalam perjalanan ke luar negeri, Tuhan sertai, dan Tuhan juga bawa pulang ke Surabaya dengan selamat dan akan bertemu dengan kami semua. Terima kasih Bapak. Ini doakan kepadamu, kami akan beristirahat. Malam ini berkati kebaktian malam ini dan berkati kebaktian besok pagi, besok siang ibadah doa mujizat, dan juga besok malam Tuhan sertai dengan kuasa urapan-Mu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Terima kasih Bu Om. Terima kasih. Salam buat Natal dan juga Anda ya. ya. Memberkati Pak Fransaki, Bu Yeti. Terima kasih buat Om pelayanannya. Barosali. Terima kasih buat pelayanan. Bu Jaju. Tuhan memberkati. Bu Feli, Sama anak cucu. Ifung. Yeti. Oke. Dia mati. Memberkati Bu Yeti, Pak Fransaki. Terima kasih. Ya, ini sama cucu, sama anak cucu. Wow, luar biasa. Oke, itu memberkati. Sip, mantap. Ya. Yeti. Terima kasih. Selamat istirahat. God bless you all. Istirahat semuanya, teman-teman. Tuhan memberkati Pak Mendacon. Memberkati Cipung juga ya dan keluarganya. Selamat Dan semuanya malam. yang di sini Kita selamat di malam. Jakarta, Bu Yeti, nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Ya, masih urusannya banyak di Jakarta. Gitu Oke. ya. Iya. Doakan semua lancar ya, Gitu ya. urusan batu bara, Ya, amin, solar, amin, puji Tuhan. kesehatan Tuhan Sukses ya. lancarkan semuanya ya. Amin. Ya, berkati Bapak Ibu. Amin. Selamat Terima malam kasih. semuanya. God bless you John. all. Ya, Ya. bye-bye. Bye. Bye.